Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami akan menjelaskan tentang teori Moeller dan akar bilangan kompleks. Selanjutnya, langsung saja kita ke operasi pengubahan bilangan kompleks ke polar. Di sini bilangan kompleksnya yaitu ada. Nah, di sini pertama Z1 sama dengan 2 ditambah 4i, terus Z2 nya ini 4 dikurangin 6i. Nah, untuk mengubah ke bentuk polar, kita lebih dahulu menggunakan rumus. Ada rumusnya, yaitu Z sama dengan R dikali theta. Oke, di sini kita mencari R-nya terlebih dahulu. R sama dengan, kita menggunakan rumus Pythagoras. R akar 2 yang ini ditambah 4 kuadrat. Oke. 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat menghasilkan akar 20. Akar 20 ini yaitu bentuknya atau hasilnya 4,47. Untuk mencari tetanya, kita itu menggunakan rumus alfa sama dengan arsin 4 yang di sini 4 per R, yaitu 4,47. hasilnya yaitu 63,49. Karena alfanya ini berada di kuadran 1, hasilnya bakal tetap, yaitu delta 63,49. Selanjutnya kita lanjut ke operasi perkalian bilangan kompleks. Sini perkalian bilangan kompleks. Nah, hasil dari pencarian kita yang di atas itu pengubahan bilangan kompleks ke polar, yaitu kita dapatkan Z1-nya sama dengan 4,47 sudut 63,49 derajat, dan Z2-nya ini kami salah tulis. Z2-nya sama dengan 7,21 sudut 56,39 derajat. Untuk rumus perkaliannya yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan 2 ditambah 4i 4 kurang 6i. Kita ini menggunakan perkalian pelangi. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali min 6 sama dengan min 12i, dan 4i dikali 4 sama dengan 16i, dan 4i dikali min 6i sama dengan 24i kuadrat. Kuadratnya ini sama dengan min 1, teman-temannya. Selanjutnya 8 min 12 ditambah 16i menghasilkan yaitu 4i. Jadi 8 plus 4i ditambah 24. Nah, kenapa menjadi 24? Karena min 1 dikali 24, jadi hasilnya itu 24. Oke, selanjutnya di sini dirubah ruas, yaitu 8 ditambah dengan 24 menghasilkan 32, dan 4i tetap. Selanjutnya kita ke operasi perkalian bilangan polar. Di sini perkalian bilangan polar yaitu Z1 dikali Z2 dengan rumus R1 sudut theta 1 dikali R2 sudut theta 2. Nah, bentuk rumusnya seperti ini. R1 ditambah R2, terus tetanya ini dijumlahkan, theta 1 ditambah dengan theta 2. Oke, lanjut kita masukkan nilai-nilainya. Yang 4,47 ini R-nya ya, teman-teman ya. 4,47 sudut ini tetanya
63,49 derajat dikali R2 yaitu 7,21 sudut 56,32 derajat. Terus selanjutnya sesuai dengan rumus yang di sini 4,47 dikali 7,21 ini R-nya menghasilkan 32,22 dan masing-masing sudutnya ini kita jumlahkan dan menghasilkan 119,81 derajat. Untuk kita merubahnya ke bentuk imajiner, kita menggunakan rumus X sama dengan R cos theta. R-nya ini tetap yaitu 32,22 yang ada di sini. 32,22 cos 119,81 derajat dan menghasilkan yaitu X-nya, nilai X-nya yaitu 29,29. Bedanya rumus X dan Y-nya ini terletak di sin. Kalau di X menggunakan cos, kalau Y-nya ini menggunakan sin. Nah, R-nya ini tetap sama yaitu 32,22 sin 119,81 derajat dan menghasilkan nilai Y yaitu 13,41. Nah, ini rumus imajinernya yaitu Z sama dengan X tambah YI. Nah, X-nya ini kan udah kita temuin di sini, udah kita dapatkan yaitu 29,29 ditambah 13,41i. Ini bentuk imajiner dari hasil perkalian imajiner ke polar. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan kompleks. Nah, di sini kita ini menggunakan rumus yang sangat sederhana teman-teman, yaitu Z1 per Z2 sama dengan Z1 nya itu yaitu 2 ditambah 4i per Z2 nya yaitu 4 min 6i. Ini kita harus merasionalkannya menjadi 4 plus 6i per 4 plus 6i. Oke, kita untuk mendapatkan hasilnya itu kita tuh menggunakan perkalian pelangi yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 6i sama dengan 24i. Selanjutnya 4i dikali 4 sama dengan 16i dan 4i dikali 6i sama dengan 24i. Sini kita bisa lihat. Oke, selanjutnya yang di bawah 4 dikali dengan 4 sama dengan 16 dan 4 dikali dengan 6i sama dengan 24i, terus min 6i dikali dengan 4 sama dengan min 24i dan min 6i dikali 6i sama dengan min 36i kuadrat. Nah, di sini kita harus perhatiin kalau i kuadrat ini sama dengan min 1. Selanjutnya 8 ditambah 40, ini hasil dari penjumlahan ini 24i ditambah 16i menjadi 40i plus 24 dikali i kuadratnya ini kan sama dengan min 1, jadi 24 dikali min 1 gitu per 16. Ini kan habis ini, jadi kita masukkan ke mungkin nih kami salah tulis kayaknya teman-temannya, seharusnya 36 di sini teman-teman. 36 di sini dikali dengan min 1 gitu. Terus 8 min 24 plus 40i per 16 ditambah 36
6. Kan kalau dijumlahkan, kalau dikalikan min 36 dikali 1 menjadi 36, positif jadinya teman-teman. Oke, selanjutnya min 16, hasil dari 8 kurangi 24 min 16 ditambah 40i, dan 16 ditambah dengan 36 menjadi 52 dia teman-teman ya, 52, sorry kami salah tulis, dan menghasilkan min 16 plus 40i per 52. Ini kami salah tulis, mohon maaf. Kita lanjutkan ke bilangan polar dengan rumus Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 sudut theta 1 min theta 2. 4,47 adalah R1 dan 7,21 adalah R2. Sudut 63,49 minus 56,32 derajat sama dengan 0,62 sudut 7,17 derajat. Kita rubah ke bilangan imajiner dengan rumus X R cos theta. X sama dengan R cos theta sama dengan 0,62 cos 7,17 derajat kali X sama dengan 0,39. Y dengan rumus R sin theta. Y sama dengan R sin theta 0,62 sin 7,17. Y sama dengan 0,48. Hasil dari mengubah bilangan pembagian bilangan polar ini adalah Z sama dengan X plus Y. Z sama dengan 0,39 plus 0,48I. Lanjut kita ke akar bilangan kompleks. Di sini misal R sama dengan 4, N sama dengan 2. Untuk mencari akar bilangan kompleks, rumusnya adalah Z1 per N sama dengan R1 per N cos theta plus 2kV per N ditambah I sin theta 2kV per N. Lanjut kita masukkan ke dalam rumus. Z1 per 2 sama dengan 41 per 2 cos theta plus 2 dikali 0V per 2 plus I sin theta plus 2 dikali 0V per 2 menghasilkan 4,5 sama dengan 2 cos theta plus 2 dikali 0V per 2 menghasilkan 0, dan I sin theta plus 2 dikali 0V per 2 menghasilkan 1, dan 2 dikali 0 menghasilkan 0, 2 dikali 1 menghasilkan 2. Terus lanjut ke K1. Oh ya, tadi tuh K0 ya. Lanjut ke K1. Di sini Z1 per 2 sama dengan 4 1 per 2 cos 1 plus 2 dikali 1V per 2 plus I sin 1 plus 2 1 V per 2 menghasilkan 4 1 per 2 menghasilkan 2 cos 1 plus 2 dikali IV per 2 menghasilkan 0, dan I plus 1 plus 2 dikali I V
2 dikali 1 pi per 2 menghasilkan minus 1. Lanjut, 2 dikali 0 menghasilkan 0. 2 dikali minus 1 menghasilkan minus 1. Dan hasil dari K1, teman-teman, di sini 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali minus 1 menghasilkan minus 2. Dan hasil dari K1 itu 0, minus 2. 0 titik minus 2. Lanjut kita mencari K2. Z pangkat 1 per 2 sama dengan 4 pangkat 1 per 2 cos 2 plus 2 dikali pi 2 pi 2 plus 2 dikali 2 pi per 2 I plus I sin 2 plus 2 dikali 2 pi per 2 menghasilkan 4 per 1 per 2 menghasilkan 2, dan cos 2 plus 2 dikali 2 pi per 2 menghasilkan minus 1 dan I sin 2 plus 2 dikali 2 pi per 2 menghasilkan 0. Selanjutnya 2 dikali minus 1 menghasilkan minus 2. 2 dikali 0 menghasilkan 0. Dan K2 menghasilkan minus 2,0. Lanjut, hasil ini kita masukkan ke dalam grafik, menghasilkan K0 0,2 di sini, dan K1 menghasilkan 0,0 titik minus 2 menghasilkan titik di sini, dan K2 minus 2,0 menghasilkan titik di sini. Sekian, itu saja yang bisa kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.